Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Meita Salsabila, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Tujuan saya melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aktivitas, kebiasaan, serta pandangan saudari dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas akademik saya dan akan berlangsung selama beberapa menit ke depan. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh informasi dan jawaban yang saudari berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan ke pihak manapun. Selain itu, jika saudari berkenan, saya juga meminta izin untuk merekam wawancara dalam bentuk video dan juga rekam suara yang juga akan disimpan dengan aman dan tidak digunakan di luar kepentingan tugas. Apakah saudari bersedia untuk melanjutkan wawancara ini dan memberikan izin untuk perekaman video? Bersedia, Mbak. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ceritakan pengalaman Anda saat merasa ragu atau tidak percaya diri sebelum mengerjakan suatu tugas. Apa yang membuat Anda merasa seperti itu? Kan kadang tuh ada tugas kan yang kayak matkulnya tuh susah banget. Kayak contohnya tuh statis atau biopsi atau apapun itu yang emang butuh energi banget buat ngerjain itu. Nah, misalkan ada tugas yang kayak gitu tuh kadang milih untuk nunda dulu sih, kayak nunggu mood dulu baru saya ngerjain lagi, lanjutin lagi kayak gitu sih. Kalau tugasnya itu menurut kamu dalam rentang itu gampang, itu langsung dikerjain atau didiemin dulu? Kayaknya juga tergantung mood deh Mbak. Kalaupun saya udah mulai mau ngerjain, saya kerjain. Kalaupun mood saya masih belum bagus, saya tunda dulu juga. Oke, berarti intinya itu sesuai sama mood yang kamu ada itu baru ngerjain tugas. Ya, Oke. Apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadapi kesulitan di awal mengerjakan tugas? kalau ada kesulitan gitu, ya udah dibiarin dulu aja. Kalaupun masih bisa dikerjain ya dikerjain aja. Tapi ya sebisa saya aja gitu. Nggak ada yang kayak mau cari tahu lebih lewat apapun itu sih. Kayak ya udah kerjain aja sebisanya dulu kayak gitu. Saat mengalami kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas, apa alasan Anda tidak mencari bantuan atau sumber belajar lain? Kalau misalkan bantuan dari teman-teman kan, teman-teman semuanya juga ngerjain tugas kan kayak gitu, jadi otomatis saya juga kayak sungkan untuk bertanya aja kayak gitu karena mereka juga sambil ngerjain tugas juga. Nah, kalau untuk sumber-sumber yang lain itu, kalau dari saya sendiri masih mampu untuk mengerjakan itu tanpa melihat sumber, kayaknya saya akan berusaha untuk itu. Cuman kalaupun emang harus mencari sumber, saya akan mencarinya, tapi kayaknya di sela-sela mau pengumpulan kayak gitu sih. Kalau udah mepet banget sama jadwal pengumpulan. Pernah tidak kamu cari referensi atau cari sumber belajar itu nggak yang mepet gitu? Kayak hamin seminggu sebelum pengumpulan. Pernah sih Mbak, tergantung tugasnya apa. Misalkan tugasnya berat banget itu tuh bisa kayak seminggu sebelum pengumpulan tuh bisa cari tahu dulu kayak gitu, atau kayak tenggat waktu 2 minggu sebelum tuh juga bisa, tergantung tugasnya apa. Ketika kamu menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas, misalnya mencari materi sulit atau waktunya itu terbatas, apa yang biasanya kamu lakukan agar tetap bisa menyelesaikan sampai tuntas? Ya kerjain aja seadanya karena kan waktunya juga terbatas ya. Kayak yang penting ngumpul dulu nggak sih kayak gitu. Masalah masalah itu benar apa enggaknya ya belakangan sih Mbak. Kamu berarti termasuk yang mentingin nilai dulu atau yang penting tugasnya selesai? Tugasnya selesai dulu sih kayaknya ya. Kalau nilainya tidak sesuai sama yang keinginan kamu itu menurut kamu gimana? Kalau nggak sesuai sama apa yang saya mau, mungkin untuk tugas-tugas kedepannya akan saya lebih perbaiki lagi aja sih dalam pengerjaannya atau dalam isi-isi tugasnya itu. Misalkan saya akan lebih berusaha lagi untuk nyari tahu atau apa kayak gitu. Saat Anda sedang mengerjakan tugas dan merasa terganggu,
entah itu dari notifikasi HP atau dari suara-suara dari luar. Bagaimana cara kamu mengembalikan fokus agar bisa melanjutkan tugasmu? Biasanya misalkan ada notifikasi nih, saya buka dulu, kayak saya abisin waktu saya untuk cari tahu apa sih ini notifnya atau apa sih infonya kayak gitu. Nanti misalkan udah mulai fokus lagi, saya bisa DND atau yang kayak suaranya tuh saya kecilin gitu, terus lanjut ngerjain tugas kayak gitu sih. Berapa rentang waktu kamu melihat HP atau notifikasi yang ada di HP sama langsung fokus belajar lagi? Tergantung sih, kadang kayak 30 menit tuh bisa langsung fokus lagi atau kayak 1 jam 2 jam tuh bisa juga, terus baru ngerjain lagi setelah itu. Bagaimana cara kamu mengatur agar tetap fokus? Kalau untuk tetap fokus sendiri itu tuh jauhkan HP dari tugas sih. Misalkan saya ngerjain di laptop nih, ya udah HP-nya jangan dibuka dulu selama ngerjain tugas kayak gitu sih. Menurut kamu, berapa lama waktu untuk kamu mempertahankan fokus? Itu tuh kalau untuk fokus sendiri tuh bisa tahan sampai 25 menit atau sampai 30 menit tuh masih oke kayak gitu. Nanti di sela-sela itu saya kayak buka grup dulu atau buka apapun itu, kali aja ada info dari orang lain atau teman-teman saya kayak gitu. Nanti setelah itu saya ngerjain lagi. Bagaimana cara Anda mengatur dan memastikan tugas yang Anda kerjakan bisa selesai dan dikumpulkan tepat waktu? Kalau terkait tugas mengumpulkannya tepat waktu kan kadang kalau kita ngerjain tugas tuh sambil lihat waktunya ya, terus pasti ada deadline-nya kan. Nah itu tuh ya pintar-pintar sendiri aja kayak gitu ngerjainnya sebelum deadline. Tapi jarang sih Mbak, pasti ngumpulin itu tuh sesuai deadline kayak gitu. Pernah tidak kamu mengumpulkan tugas itu di luar deadline pengumpulan? Pernah, tapi itu pun karena emang kecerobohan kayak lupa mengumpulkan, bukan kayak sengaja ngerjainnya di luar batas pengumpulan gitu sih. Berarti kamu tuh bukan berarti yang tidak mengumpulkan tugas karena belum selesai tugasnya, tapi berarti karena lupa. Iya, kadang tuh karena lupa atau karena emang sayanya yang ceroboh kayak gitu sih. Tapi bukan karena saya sengaja mau nunda-nunda tugas itu sendiri kayak gitu. Saat mengerjakan tugas kuliah, apakah Anda itu sering terdistraksi oleh media sosial? Sering banget sih kalau itu Mbak. Seringnya tuh setiap mau ngerjain tugas atau enggak? Enggak juga, tapi dalam beberapa waktu ngerjain tugas tuh sering kejadian kayak gitu gitu. Ada nggak cara kamu untuk mengatasi gangguan tersebut? Mungkin sama yang kayak saya bilang sebelumnya, kayak apapun yang mengganggu saya, misalkan kayak itu berasal dari handphone saya, ya saya matikan terlebih dahulu atau saya menjauh dari handphone itu aja kayak gitu. Nanti kalau udah waktunya udah mau selesai atau kayak tugas yang saya kerjakan itu tuh udah selesai kayak gitu, saya mulai buka HP lagi atau buka medsos lagi gitu. Berarti kamu tipe yang menjauhkan diri dari gadget seperti itu. Iya benar. Seberapa sering Anda membuat rencana untuk belajar namun akhirnya membatalkannya? Sering banget sih kayak bikin plan A, B, C kayak gitu. Ternyata besok-besok kayak nggak usah deh, nggak usah deh. Akhirnya ya plan A, B, C-nya itu tadi tidak terrealisasikan kayak gitu. Jadinya kayak cuman apa ya, numpang catatan aja kayak gitu. Biasanya itu yang menjadi penyebabnya itu apa? Karena tiba-tiba berubah pikiran atau karena males aja ngerjainnya, jadi kayak ya udah kayak gitu, akhirnya nggak jalan apa-apa kayak gitu. Berarti punya perencanaan tapi tiba-tiba sering ngerasa lagi nggak pengen ngerjain. Iya benar. Oke. Bagaimana biasanya Anda merespon ketika menghadapi konflik atau ketegangan dengan teman satu kelompok dalam mengerjakan tugas? Misalkan nih kita sama-sama kokoh nih sama pendirian kita, misalkan si A kayak bilang kayak gini loh tugasnya, terus si B kayak gitu, ya kita kan cari jalan keluarnya sama-sama kan, karena kita juga kelompokan tugasnya bukan individual, jadi ya kita diskusikan bareng-bareng aja sih Mbak kayak gitu. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika menerima tugas dengan tenggat waktu yang masih cukup lama? Ditunda-tunda dulu karena kan pengumpulannya juga masih lama ya, otomatis waktu pengerjaannya juga masih lama, jadi kayak ya udah santai-santai dulu aja kayak gitu, tapi dalam hal tetap mengerjakan sih kayak gitu.
Mengerjakannya itu biasanya tenggat waktu yang seberapa lama sama deadline? Mungkin kayak sisa 5 hari, 3 hari sebelum pengumpulan tuh mulai yang serius ngerjain gitu sih. Misalkan tugas diberikan 2 minggu nih, ya 2 minggu itu bisa santai dulu kayak gitu. Atau nanti pas udah mau harinya kayak seminggu sebelum atau 3 hari sebelum itu kayak bener-bener baru ngerjain gitu. Pernah nggak ngerjain mepet hamin 1 jam atau hamin 1 hari? Kalau Hamin 1 jam kayaknya nggak pernah deh, ataupun pernah tapi kayaknya jarang banget terhitung nggak pernah. Kalau 1 hari kayaknya masih pernah sih, pernah gitu. Apakah Anda merasa ada tekanan atau justru merasa santai saat menerima tugas lebih awal? Merasa santai karena kan masih lama ya dikumpulinnya kayak gitu. Berarti belum langsung mengerjakan tugas. Nggak langsung ngerjain sih. Masih suka leha-leha dulu. Iya betul, karena kan lama ya masih pengumpulannya, jadi masih lama juga waktu ngerjainnya. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika memiliki tugas yang memiliki tenggat waktu pengumpulan yang lama banget? Lama banget tuh berarti waktu pengerjaannya juga lama kan mbak. Ya itu tadi kayak santai-santai dulu, terus kayak ya udah nggak ngerjain dulu, nanti pas udah mau akhir pengumpulan ya baru dikerjain gitu. Apakah kamu memiliki alasan tertentu untuk menunda-nunda ini seperti menunggu mood yang bagus, yang tepat atau merasa kamu benar-benar siap buat mengerjain tugas gitu? Kalau mood tuh pasti sih, karena kan kalau kita ngerjain lagi mood kan enak ya kayak gitu. Terus kayak misalkan kalau kita lagi stres kita ngerjain ya nggak bakal jalan kayak gitu. Nah, selain itu mungkin karena emang nunda-nundanya itu karena males aja sih mbak kayak gitu. Berarti nunggu-nunggunya itu setiap tugas berarti kan? Iya setiap tugas, tapi kalau tugasnya itu sulit, terlampaunya sulit banget kayak gitu, ya mau nggak mau dikerjain sih, nggak harus nunggu mood dulu kayak gitu. Menurut Anda, apakah kebiasaan menunda tugas dapat berdampak pada hasil akademik atau hal lain dalam jangka panjang? Sebenarnya ngaruh tuh ngaruh banget ya, karena kan setiap tugas yang kita kerjain itu tuh pasti ngaruh ke nilai kita ya. Misalkan kita ngerjainnya dengan baik ya berarti nilai kita juga baik, tapi itu kadang susah banget untuk bisa merubah kebiasaan itu. Jadi kayak ya udah, kalau sampai sekarang sejauh ini sih kayak gitu ya. Pernah nggak punya pikiran kalau aku nggak ngerjain tugas ini secara langsung, kamu bakal dapet nilai yang kurang baik? Pernah banget, dan kayaknya tuh hampir setiap tugas kayak gitu deh, kayak gitu. Cuman kadang tuh masih terlalu kalah sama sifat malas aja sih mbak. Berarti cuma ada pikiran tapi nggak ada action gitu. Iya benar. Oke. Kalau Anda menyadari dampaknya, apakah Anda pernah mencoba mengubah kebiasaan ini? Pernah, pasti pernah. Cuman uh, pernah, cuman kayak itu tuh masih susah banget untuk dibiasain kayak gitu. Berarti pernah pengen berubah, tapi tetap merasa belum cukup buat berubah seperti itu. Iya benar. Paling kayak awal tadi kayak bikin catatan-catatan kayak gitu. Terus kayak mencoba mengerjakan di awal waktu kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap apa ya, tetap nanti-nantian kayak gitu. Oke, baik. Wawancara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti wawancara ini serta memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi keperluan penelitian saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitas sehari-hari dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Sebelum saya akhiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Nggak ada sih mbak. Oke, jika di kemudian hari saya memerlukan informasi tambahan, apakah saya boleh menghubungi kembali? Boleh boleh. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.